Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Odin. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Pia. Bagaimana keluarga Ibu, sehat? Alhamdulillah, Bu, keluarga di rumah sehat. Alhamdulillah, Bu. Nah, ada apa nih, Bu? Sepertinya ada hal penting yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Ya, iya Bu Odin. Jadi begini maksud saya menghubungi Ibu karena saya akan melaksanakan coaching dengan rekan saya, Ibu Ida. Oleh karena itu saya ingin meminta bantuan Ibu untuk menjadi pengamat ketika saya melaksanakan coaching dengan teman saya. Meminta bantuan Bu Orin untuk mengobservasi kemampuan dan kompetensi coaching saya. Oke, Bu. Boleh sekali. Kebetulan saya sedang rehat dan memiliki waktu luang, Bu. Oh iya, terima kasih ya kalau begitu Bu Orin. Baik, Bu. Jadi rencananya Bu Pia akan melaksanakan coaching terhadap rekan Ibu ya, yang bernama Bu Ida. Seperti itu, Bu? Ya, betul Bu Orin. Jadi apa nih nanti yang akan saya nilai atau observasi dari kegiatan tersebut? Ya, jadi begini Bu Orin, nanti kan saya melaksanakan coaching ya Bu. Saya meminta Bu Orin untuk menilai diri saya terkait kompetensi dari diri saya yang perlu saya tingkatkan lagi, baik itu misalnya dari gaya bicara, gestur tubuh saya, kemudian bagaimana saya menanggapi pernyataan dari coaching saya, begitu Bu. Jadi apakah saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ataukah belum, begitu seperti itu. Oh iya, baik. Jadi yang akan saya amati pada saat coaching nanti berkaitan dengan gaya bicara Ibu, kemudian gestur, mimik muka ya, dan intonasi, pelafalan juga ya Bu. Kemudian saya juga mengamati apakah pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coach itu apakah sudah berbobot atau belum. Kemudian Ibu Pia juga apakah sudah mampu hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan rasa pada saat pelaksanaan seperti itu ya Bu ya? Iya, betul seperti itu Bu Ari. Nah selanjutnya Bu, kan Ibu sebagai coach nih. Nah kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu saya ingin menjadi pendengar yang baik, mendengarkan pernyataan dari coach saya, kemudian hadir dengan penuh hati dan penuh dengan rasa saat coach mengutarakan permasalahannya. Kemudian dapat menggali agar coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah menjadi pendengar yang baik, kemudian hadir secara penuh, mendengarkannya dengan sepenuh hati dan rasa. Seperti itu ya Bu? Ya, itu Bu. Ya. Nah, kemudian kita akan fokusnya ini kepada apa Bu nanti observasinya? Iya Bu. Jadi yang perlu diamati oleh Ibu adalah ketika saya memberikan respon kepada coach saya Bu. Bagaimana seperti apa saya terhadap coach saya nanti Bu. Jadi seperti itu Bu. Oh iya, baik. Jadi nanti yang jadi fokus saya pada saat observasi adalah bagaimana Bu Pia mendengarkan dan merespon coach ya Bu. Ya, betul Bu. Kemudian indikator tercapaian kompetensi tersebut bagaimana Bu? Jadi ketika saya menjadi coach bagi rekan saya, indikator yang saya ingin capai adalah bagaimana coach saya itu merasa nyaman Bu ketika ia sedang melaksanakan coaching dengan saya, mengungkapkan permasalahannya. Jadi nanti saya bisa menggali potensi tentang permasalahannya sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Ya, oke. Jadi indikator ketercapaiannya itu apabila coach merasa nyaman dan terbuka menyampaikan segala permasalahannya kepada Bu Pia, kemudian Bu Pia juga nanti bisa menggali potensi tentang permasalahan dan juga coach tersebut bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu? Ya, seperti itu Bu. Iya. Betul, Bu. Nah, kapan Bu pelaksanaan coachingnya? Jadi kalau misalnya Ibu Bu Orin ada waktu hari ini, saya akan melaksanakan coachingnya hari ini. Kebetulan tadi saya sudah menghubungi Ibu Ida untuk melaksanakan coaching hari ini. Apakah Ibu Orin ada waktu hari ini Bu? Ya boleh Bu. Alhamdulillah pada hari ini saya sedang tidak ada kegiatan sehingga saya bisa
membantu Ibu untuk melaksanakan observasi. Nah, kita Bu nanti bertemu 1 jam lagi ya. Nah, karena saya harus menyiapkan dulu lembar observasinya Bu. Ya, baik Bu Orin, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah Bu baik. Bu Ya, Via gimana? alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik ya Bu. Ada apa nih Bu Ida? Ada apa yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Begini Bu Via, jadi saya tuh merasa Bu akhir-akhir ini tuh siswa saya gitu ini Bu kurang antusias gitu Bu mengikuti pembelajaran saya. Kemudian untuk tugas juga yang mengumpulkan cuma 50% Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Ida merasa akhir-akhir ini murid-murid Ibu di kelas antusiasnya menurun ya Bu ya. Kemudian pembelajaran dari Ibu, tugas dari Ibu yang mengumpulkan itu hanya 5% seperti itu ya Bu. Iya. Nah, baik. Jadi menurut Bu Ida, apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Setelah percakapan hari ini bersama Bu Via, saya tuh ingin menemukan solusi gitu Bu atas permasalahan ini. Oh iya, jadi Ibu Ida ingin menemukan solusi dari permasalahan yang ada di kelas Ibu ya Bu. Ya. Baik Bu Ida, menurut Bu Ida, hal apa saja nih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya sih Bu, kayaknya tuh karena saya tuh pembelajarannya membosankan Bu gitu. Jadi di kelas tuh saya terus yang ngomong Bu gitu. Kayak gitu sih Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu yang menyebabkan murid-murid Ibu itu mengalami antusias yang menurun, itu pertamanya pembelajaran Ibu yang dirasa monoton ya Bu ya, Iya, monoton Bu, kurang menyenangkan gitu. Iya, seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan yang kurang anak-anak kurang antusias. Menurut Bu Ida, jika dinyatakan dalam angka nih Bu, 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Ibu itu ada pada angka berapa ya Bu? Angka 5 sih Bu kayaknya Bu. Soalnya pembelajaran saya itu ya gitu-gitu aja Bu, membosankan gitu kayaknya. Oh iya. Jadi menurut Ibu pembelajaran Ibu Ida itu posisinya ada di angka 5 ya Bu? Seperti itu ya. Baik, kemudian menurut Bu Ida, kira-kira apa saja nih yang bisa membuat murid Ibu Ida itu antusias kembali untuk melakukan pembelajaran di kelas bersama Ibu? Kalau berdasarkan survei gitu ya Bu ya, pembelajarannya itu harusnya yang asik gitu Bu, yang menyenangkan. Jadi siswa tuh nggak bosan gitu Bu di kelas. Ya, wah, seperti itu ya Bu ya. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Jadi menurut Bu Ida, murid-murid Ibu menginginkan pembelajaran yang asik gitu ya Bu ya. Asik, menyenangkan, dan tidak membosankan gitu ya. Ya, lalu menurut pendapat Bu Ida nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan gitu ketika sedang melakukan pembelajaran? Kalau menurut saya sih Bu, pembelajarannya itu harusnya terpusat pada murid begitu Bu. Kemudian guru juga memberikan model pembelajaran yang inovatif, kemudian bervariasi gitu Bu. Jadi kan nggak monoton gitu-gitu aja gitu di kelas Bu. Itu sih Bu. Ya, saya juga sependapat nih dengan Ibu. Jadi menurut Bu Ida tadi pembelajaran itu seharusnya terpusat pada murid ya Bu ya. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ya Bu, agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Iya. Nah gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah Bu Ida, kemudian mengenai tugas nih Bu, tugas yang diberikan kepada murid-murid, apa sih yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas itu Bu? Kayaknya tuh karena tugasnya terlalu banyak gitu Bu. Jadi siswa pusing sendiri gitu Bu. Iya. Kayak gitu deh. Ya seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Ida penyebab murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu karena tugas yang diberikan terlalu banyak, kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa terlebih dahulu Ibu beri sumber gitu ya Bu ya. Betul sekali. Ya baik Bu Ida. Kalau boleh tahu nih Bu, biasanya Ibu menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas Bu? Biasanya tuh saya menggunakan buku teks Bu. Jadi hanya seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu hanya menggunakan buku paket atau buku teks ya Bu sebagai sumber belajar. Betul Bu. Nah seperti itu. Adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Kalau nanti sih iya Bu, rencananya gitu Bu, ada sumber belajar lain gitu yang lebih menarik kayak misalkan pakai video pembelajaran, kemudian pakai macam-macam gitu loh yang bervariasi gitu Bu, biar satu lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya gitu Bu. Nah, ya betul Bu, setuju sekali dengan Ibu. Jadi ada banyak gitu ya Bu sumber belajar yang dapat kita gunakan seperti video YouTube dan tadi ada
video animasi ya Bu, jadi anak-anak merasa antusias gitu untuk melaksanakan pembelajaran gitu Bu. Nah, kemudian dari berbagai macam sumber ini murid-murid akan lebih semangat gitu ya Bu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya, Bu. Harapannya seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Nih, jadi sekarang apa nih Bu rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi yang pertama Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, itu menggunakan berbagai sumber yang bervariasi, misalkan menggunakan video YouTube, kemudian blog, kemudian bisa dari aplikasi Canva gitu Bu. Kemudian untuk yang berkaitan dengan tugas yang tadi cuma sedikit yang mengumpulkan, nanti rencananya saya tuh tugasnya itu jangan terlalu banyak gitu, cukupnya aja gitu Bu. Kemudian tugasnya juga saya ini Bu beda-bedakan gitu Bu, istilahnya itu pembelajaran berdiferensiasi gitu, jadi disesuaikan dengan minat atau bakat murid gitu Bu. Jadi ada yang mungkin bikin lagu, bikin puisi, atau bikin pantun, kemudian drama gitu, jadi macam-macam gitu Bu rencananya. Ya, bagus sekali rencananya Ibu Ida. Jadi menurut Ibu Ida untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama Ibu akan merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube. Kemudian yang kedua Ibu akan memberikan tugasnya tidak terlalu banyak ya Bu. Kemudian tugasnya juga melakukan metode berdiferensiasi gitu ya Bu. Iya. Jadi sesuai dengan minat dan bakat murid-murid Ibu di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Ida rencananya. Ya. Oke Bu Ida. Kemudian apa saja nih yang menjadi indikator keberhasilan setelah Ibu melakukan rencana-rencana tadi? Ya, yang sesuai dengan harapan saya gitu Bu. Jadi nanti murid-murid saya tuh lebih antusias lagi mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian tugas-tugas yang dikumpulkan juga tepat waktu gitu Bu, 100% mengumpulkan gitu. Ya. Seperti yang tadi ya Bu ya. Baik. Jadi itu ukuran keberhasilan Ibu ya Bu ya. Iya. Ya, Bu Ida berharap murid-murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugasnya gitu. Ya baik. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Ida nih terhadap rencana Ibu ini? Jadi komitmen saya itu saya ingin selalu merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu Bu, agar siswa itu selalu tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya gitu, bisa menggunakan berbagai media yang bervariasi gitu. Kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran yang inovatif juga gitu, nggak itu terus gitu, ganti-ganti gitu, bervariasi. Kemudian untuk tugas juga nanti saya mungkin secukupnya aja gitu Bu, nggak terlalu banyak. Itu sih Bu. Bagus sekali nih Bu Ida nih caranya. Mudah-mudahan Ibu berkomitmen kemudian dalam melakukan pembelajaran yang mengasihkan ya Bu, sumber belajar juga yang bervariasi sehingga murid dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid-murid senang gitu ya Bu ya. Iya. Luar biasa Bu Ida. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Amin Bu, amin. Baik Ibu Ida, saya simpulkan ya mengenai masalah ini. Jadi Ibu Ida akhir-akhir ini merasa murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam belajar di kelas. Kemudian untuk pengumpulan tugas juga hanya 50% ya Bu ya, yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu Ida berencana untuk melaksanakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi, kemudian menarik minat anak, kemudian pembelajaran yang berpusat kepada anak. Nah, kemudian pengumpulan tugas juga tugasnya hasilnya bervariasi sesuai dengan minat anak. Nah, sudah luar biasa ya Bu Ida ya. Kemudian Bu Ida juga akan memberikan pembelajaran dengan metode yang mengasihkan gitu ya Bu Ida. Iya, betul ya. Iya, betul. Ya, baik Bu Ida. Bagaimana nih perasaannya setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Bu, saya lega gitu, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu Bu. Tadinya tuh saya tidak ada gambaran gitu mau apa gitu, tapi sekarang setelah berbicara dengan Ibu Via, saya menjadi ada pencerahan gitu Bu. Ya, amin ya Bu Ida ya, semoga lancar rencananya berjalan sesuai dengan harapan Ibu Ida. Amin. Baik Bu Ida, apakah ada hal yang lain yang mungkin akan Ibu sampaikan? Kalau untuk sementara cukup Bu. Bu Fia, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Ida, dengan senang hati. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Amin, 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 amin. Alhamdulillah Bu Fia
melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah sekarang nih Bu, apa yang dirasakan Ibu Pia setelah melaksanakan coaching tersebut? Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang dan lega ya Bu ketika mendapat respon yang baik dari coach saya. Sepertinya tadi proses coaching saya dengan coach berjalan dengan baik, mungkin sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu tadi menjadi pendengar yang baik. Nanti mohon Ibu Orin untuk mengungkap pendapat Ibu mengenai hal ini Bu. Ya oke, baik Bu Pia. Ini berdasarkan hasil observasi saya Bu ya. Ada beberapa catatan nih Bu. Bu Pia ini yang saya lihat sudah memiliki kompetensi yang ingin Ibu capai. Kemudian Ibu bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan rasa, kemudian hadir dengan sepenuh hati, sehingga coach tadi terlihat merasa nyaman ya, sehingga dapat menyampaikan permasalahannya. Bu Pia juga tadi terlihat sudah bisa berhasil menggali potensi dan mengantarkan coach untuk menemukan sendiri solusi yang menghadapi permasalahan yang dihadapinya Bu. Oh iya, seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu. Nah Bu, untuk proses coaching berikutnya nih Bu, kira-kira apa yang kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi Bu? Ya Bu, kalau melihat dari progresnya yang sekarang, berdasarkan tadi pengamatan dari Ibu, bahwa menurut Ibu saya sudah memiliki kompetensi menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan rasa, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk coaching berikutnya adalah bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach saya Bu. Oh iya baik, berarti pada coaching berikutnya Bu Pia ingin meningkatkan lagi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan yang terbuka ya Bu, seperti itu? Ya seperti itu Bu. Baik Bu Pia, ini saya ada beberapa catatan mengenai pelaksanaan coaching tadi kan secara umum ya Bu. Nah sekarang secara mendetail. Nah catatan-catatan mendetail ini nanti bisa dibaca sendiri oleh Ibu ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan coaching lebih baik dan konsisten, kemudian menjadi coach yang mampu memberdayakan coach sehingga coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah semoga catatan ini menjadi perbaikan untuk kedepannya ya Bu ya. Ya amin. Terima kasih Ibu Orin sudah meluangkan waktunya untuk mengobservasi saya dalam melaksanakan coaching ini. Semoga kita bisa terus berkolaborasi ya Bu. Amin ya robbal alamin Bu. Baik Bu Pia, untuk sekarang apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Mungkin untuk sementara cukup Bu. Nanti jika ada yang ingin saya sampaikan lagi, saya akan menghubungi Ibu kembali. Oke siap Bu. Nah terima kasih Bu ya sudah mau mengemukakan pendapat permasalahan Ibu kepada saya. Ya, terima kasih juga Ibu sudah mau meluangkan waktunya dan mengungkapkan pendapat Ibu terhadap proses coaching saya. Ya sama-sama Bu.